Hmm. Oh ya, Miss, tadi kan Malika ada ngomong sama teman terkait Mm-mm. bahasa Inggris. Terus, kalau Miss tahu For You page kan? FYP, For You Apa? page? FYP? For You page. Ya, Iya, For ya. You page. Mm-mm. Ah, itu pakai, kalau di beranda, kan di beranda berarti di FYP kita. Itu pakai Iya. on atau off? FYP maksudnya pakai on, pakai add gimana? Maksudnya di FYP, misalnya videomu tuh baru aja lewat di FYP aku. Your Oh, video that just your came up. video came up on. On. Oh, pakai on. Iya. Lalu tadi aku nulisnya pakai add. Oh, terus ya? Sebenarnya udah cek kan, udah cek di Google. Oh, Heeh. rupanya pakai on. Cuma Pakai nggak tahu on kan? kenapa, kayak nggak cocok lagi. Oh, ya kadang-kadang Oh, suka berarti bingung ya iya. penggunaannya mau pakai on atau ini pakai in, on, Mm-mm. add itu kadang-kadang ngebingungin ya. Heeh. Oke, ini kita bahas nih. In, Oke. on, dan add ya. Mm-mm. Jadi ini ya, pengertian preposisi of time. Jadi preposisi itu ada, preposisi itu sebenarnya banyak ya, bukan in, on, at aja. Tapi kita Ya. bahas yang paling ngebingungin aja nih ya, in, on, dan at. Kadang-kadang kita juga bingung ya, penggunaan in, on, at itu kayak gimana ya. Mm-mm. Nah, preposisi itu terbagi dua ya, preposisi time and preposition of place. Preposisi waktu dan preposisi tempat ya. Jadi kalau preposisi waktu itu adalah kata depan yang berfungsi untuk menunjukkan waktu. Ya, sedangkan preposisi of place adalah preposisi yang digunakan untuk merujuk tempat atau ruang, ya, di mana sesuatu atau seseorang itu berada. Nah, jadi kata yang paling populer digunakan dalam dua jenis preposisi ini adalah in, on, dan at. Ya. Nah, kamu bisa lihat nih, ya di gambar ini, how to use in, on, dan that. Ya, ini agak kebalik ya. Place itu maksudnya yang satu cities, yang satu country, yang tapi citiesnya in Indonesia, countriesnya malah in Jakarta. Itu kebalik. Oh iya. Jadi, Oke. jadi kalau dari gambar itu ya, sesuai gambar di atas, preposisi in ini berlaku ketika kamu ingin mengungkapkan waktu atau lokasi secara umum ya, more general. Kalau preposisi on itu berada di posisi kedua setelah in. Jadi fungsi dari preposisi on ini adalah untuk menunjukkan tempat dan waktu yang lebih spesifik. Ya. Nah, kemudian at ya. Kalau at itu jadi dia lebih spesifik lagi. Nah, jadi contohnya ya, dalam preposisi of time, kata in ini bisa dipakai untuk menambah keterangan yang berkaitan dengan month atau bulan. Contohnya in March, year atau tahun, seperti in 1996. Season atau musim, misalnya in summer. Part of the day, bagian dari hari, seperti in the morning. Centuries atau abad, contohnya in the 20th century. Decade atau dekade, misalnya in the 1990s. Jadi S-nya itu dekade ya. Kemudian bisa Mm. juga untuk mengekspresikan periode waktu, contohnya in 2 weeks. Ya, bisa juga untuk long periods atau waktu yang lama, seperti in the past atau in the future. Contoh Contoh kalimat penggunaannya ya, untuk preposisi of time in. I'm going on vacation in March. Saya akan berlibur di bulan Maret. The company was founded in 1996. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1996. Alfie usually go swimming in summer. Alfie biasanya pergi berenang di musim panas. My mom likes to get up early and exercise in the morning. Ibuku suka bangun pagi dan berolahraga di pagi hari. Many major advancements in technology occurred in the 20th century. Banyak kemajuan besar dalam teknologi terjadi pada abad ke-20. In the 1990s, the internet started becoming widely available.
pada 1990-an, internet mulai tersedia secara luas. In the past, people relied on horse-drawn carriages as their primary mode of transportation. Dulu, orang mengandalkan kereta kuda sebagai moda transportasi utama mereka. Mr. Jeffrey will be able to start working on the project again in 2 weeks. Pak Jeffrey akan dapat mulai mengerjakan proyek lagi dalam 2 minggu. Ya. Kemudian untuk preposisi of time on. Ya. Karena sifatnya lebih spesifik, maka kamu bisa ya atau dapat mengaplikasikan on untuk hari atau days, contohnya on Monday, on the weekend, on the weekday. Ya. Untuk tanggal atau dates seperti on 6 March. Days with part of the time, misalnya on Tuesday morning. Jadi yang perlu diingat, kalau hanya Tuesday, maka gunakan on. Tapi kalau apabila hanya morning, maka gunakan in. Ya. Ketika menyebutkan hari, ditambah keterangannya, pakailah on. Ya, untuk hari perayaan atau feast day, contohnya seperti on Independence Day, on my birthday, on Christmas Day, on New Year's Eve. Itu menggunakan on. Ya, action that is in progress at specific time. Tindakan yang berlangsung pada waktu tertentu, seperti on my way. Kemudian contoh on, preposition of time. Ya. Contoh kalimatnya, after the long trip, Chris will finally see Putri on Monday. Setelah perjalanan panjang, Chris akhirnya akan melihat Putri pada hari Senin. Di sini kita karena hari ya, menggunakan on Monday. Netflix actually can be my best friend on the weekend. Netflix sebenarnya bisa menjadi sahabat saya di akhir pekan, on the weekend. Ya. Dating on the weekdays is really nice. Berkencan di hari kerja memang menyenangkan. I still remember I graduated on 6 March last year. Saya masih ingat, saya lulus pada 6 Maret tahun lalu. Rara can't wait to meet her parents on Tuesday morning. Rara sudah tidak sabar bertemu orang tuanya pada Selasa pagi. I'm going to propose to my girlfriend on Christmas Day. Saya akan melamar pacar saya pada hari Natal. My bestie and I are going to a Coldplay concert on New Year's Eve. Saya dan teman saya akan pergi ke konser Coldplay pada malam tahun baru. I hate my boyfriend's bad habit. He's still on his way to pick me up. Aku benci kebiasaan buruk pacarku. Dia masih dalam perjalanan untuk menjemputku. Kemudian kita masuk ke at, preposition of time ya, at. Ya. Jadi ini beberapa preposisi waktu ya yang bisa kamu aplikasikan dengan kata depan at. Ya, contohnya adalah time of the day seperti at 9 o'clock and at 10 p.m. Particular time, waktu tertentu, contohnya at noon, at night, at midnight, at dinner time, at bedtime, at sunrise, at sunset, at the moment, at present, at the same time. Yang perlu dicatat juga ya, untuk part of the day yang berkaitan dengan malam hari seperti noon, night, dan midnight, preposisi yang digunakan harus at, bukan in. Ya, ini merupakan pengecualian dari aturan yang berlaku. Ya, saat ingin mengucapkan keterangan weekend dan Christmas, jadi sebagian penutur bahasa Inggris asli ya native speaker itu terkadang juga menggunakan preposisi at. Jadinya at the weekend atau at Christmas. Jadi sebenarnya mau pakai at atau on keduanya sama ya benarnya. Kemudian contoh penggunaan kalimat at ya untuk preposisi of time. We are going to watch Avatar, The Way of the Water at 10 p.m.
Kita akan menonton Avatar, The Way of the Water pada jam 10 malam. The store closes at midnight. Toko tutup pada tengah malam. Kemudian masuk ke in, preposition of place. Jadi pada preposition of place ini kamu bisa ya menggunakan in sebagai kata depan saat berbicara tentang cities atau kota. Contohnya in Bandung, countries atau negara seperti in Indonesia. Position in larger area or container, sesuatu yang berada di dalam ruang dengan area yang luas, misalnya in the fridge, in the backpack, dan lain-lainnya. Selain dalam preposisi of time dan place ya and place, itu ada beberapa fungsi lain dari kata in, yaitu menyatakan suatu hal secara idiomatis dan metaforis. Contohnya, in a good mood, in a bit of predicament atau keadaan sulit ya. Jadi kemudian mengungkapkan sesuatu yang kita percaya, misalnya believe in. Ya, contoh penggunaan kalimat in ya untuk preposition of place. I'm going to visit my grandparents in Malang next month. Saya akan mengunjungi kakek nenek saya di Malang bulan depan. I've always wanted to go skiing in Switzerland. Saya selalu ingin bermain ski di Swiss. My sister put the leftovers in the fridge so they don't spoil. Adikku menaruh sisa makanan di lemari es agar tidak rusak. She always keeps her phone in my backpack when I go out. Dia selalu menyimpan ponselnya di ranselku saat aku keluar. The dog plays ball in the garden. Anjing itu bermain bola di taman. I'm in a good mood today. Let's go out and have some fun. Saya dalam suasana hati yang baik hari ini. Mari kita keluar dan bersenang-senang. I believe in the power of hard work and determination. Saya percaya pada kekuatan kerja keras dan tekad. Kemudian on ya untuk preposition of place. Ya, selanjutnya ini kamu bisa ya menggunakan on ketika hendak mengekspresikan sebuah kalimat dengan keterangan sebagai berikut. Surfaces ya, untuk permukaan. Contohnya on the table. Large transportation, kendaraan yang besar. Misalnya on the bus, on the train, on a plane ya. Specific location atau lokasi spesifik. On top of the table. Location in relation to a larger geographic area. Lokasi yang terkait dengan area geografi ya lebih luas. Contohnya on Main Street. Jadi kalau misalnya cuma nama jalannya aja bisa pakai on ya. Nggak ada alamatnya, nggak ada nomornya. Tapi kalau ada nomornya baru bisa pakai at. Contoh kalimatnya. Oh my God, he didn't give it back to me. He just put the book on the table. Ya Tuhan, dia tidak mengembalikannya kepadaku. Dia hanya meletakkan buku itu di atas meja. My wallet was stolen on the bus. Dompet saya dicuri di bus. My mom put a cup of coffee on top of the table. Ibuku meletakkan secangkir kopi di atas meja. Rasya told my crush that I live on Main Street. Rasya memberitahu orang yang saya sukai bahwa saya tinggal di jalan utama. Kemudian ada at ya untuk preposition of place. Jadi bisa digunakan untuk addresses atau alamat yang ini ya, yang ada nomornya dan ada nama jalannya. At 20 Sudirman Street untuk acara, events, misalnya at the party. Untuk location, itu yang tadi, where the event takes places, atau lokasi berlangsungnya sebuah acara. Contohnya at the stadium. Untuk titik spesifik ya, specific point, misalnya at the entrance. Untuk lokasi,
yang ada kaitannya dengan hal lain. Ya, location in relation to something else. Contohnya seperti at the top of the stairs. Ya, jadi contoh kalimatnya adalah our office is located at 20 Sudirman Street. Kantor kami terletak di Jalan Sudirman nomor 20. I saw Nanda's boyfriend at the party last night. Saya melihat pacar Nanda di pesta tadi malam. The big concert is happening at the stadium this weekend. Akan ada konser besar di stadion akhir pekan ini. Let's meet at the entrance of the building. Mari kita bertemu di pintu masuk gedung. I left my keys at the top of the stairs. Aku meninggalkan kunciku di atas tangga. Ya, jadi at ini bisa digunakan untuk waktu yang spesifik, detik, menit, atau jam. Kemudian on itu digunakan untuk di atas dan hari. Sementara in itu digunakan untuk di dalam area yang luas, bulan, musim, dekade, abad, dan tahun. Ya. Kemudian on ini juga bisa digunakan untuk masuk ke dalam kendaraan, yang di dalam kendaraan itu kita bisa berdiri dan berjalan. Ya. Berjalan-jalan di dalam kendaraan itu. Misalnya contohnya adalah kereta, on a train, ya, atau pesawat. Di dalamnya kan kita bisa berdiri dan berjalan. Jadi on a plane, ya. Kalau kita di dalam kendaraan kita nggak bisa berdiri dan berjalan, maka kita bisa menggunakan in. Ya, kita harus menunduk ya untuk masuk ke dalam kendaraan tersebut. To bend to get in it, ya. Contohnya masuk ke dalam taksi kan, in a taxi, in a car, in a helicopter. Nah, jadi seperti itu ya. Sampai sini Kak Malika ada pertanyaan? Tadi yang the garden, on the garden, The itu pakai apa garden, ya? On ya? grand, on garden, in garden kali. Kalau garden kan itu garden kebun. Iya. Ya, kalau Tadi, garden kan tempatnya luas, maka bisa pakai in. tadi ada pakai on nggak sih Malika lihat? Saya salah lihat nggak? On, bentar, nggak ada ya, garden. Jadi kalau vehicle, ya kalau misalnya masuk ke dalam vehicle, yang nggak, maksudnya nggak di dalam vehicle itu, di dalam kendaraan itu kamu nggak bisa berdiri dan berjalan, maka kamu bisa menggunakan in. To bed, to bend, to get in it. Ya, contohnya in a taxi, in a car, in a helicopter. Jadi kalau bisa berdiri dan berjalan di dalam vehicle, maka bisa menggunakan on a train, on a plane. Kalau garden nggak ada, tadi aku nggak bilang garden. Oh iya iya, in the garden. Salah lihat berarti. Ya, Sorry Mas. kalau tempatnya luas, bisa ya menggunakan in the garden, in the pool, in the mall. Ya, jadi in ini yang menggunakan, kalau misalnya yang lebih general ya, kurang spesifik, lebih general. Kalau on ini lebih spesifik. Kalau at itu sudah sangat-sangat spesifik. Ya, misalnya ada alamat, ada nomor rumahnya, ada alamatnya lengkap komplit, bisa menggunakan at. Ya, kalau misalnya alamat gitu ya. Kalau misalnya apa lagi? Kalau at itu hari, waktu, misalnya tanggal, bulan, tahun komplit itu bisa pakai at. Tapi kalau cuma harinya aja bisa pakai on. Kalau tahunnya aja pakai in, gitu ya. Jadi makanya kalau misalnya ada yang nanya, where do you live? I live in Indonesia. Itu kan umum ya, terlalu umum. Indonesianya di mana? Indonesia itu kan luas gitu ya. Atau I live in Jakarta, itu juga sama ya, luas. Oke, berarti gabungin aja gitu jalannya. I live Indonesia at Ya, I live Sudirman in, Street. kalau misalnya kamu mau jawabnya I live on, mana, in Indonesia, on jalan apa gitu baru bisa. Tapi kalau misalnya nggak komplit gitu, nggak ada alamat jalannya, nggak ada nomor rumahnya, itu jadi cuma Indonesia aja kamu bisa pakai in. Tapi misalnya kamu bilang nama jalannya, kamu bisa pakai on.
Kalau misalnya nama jalannya lengkap sama nomor rumahnya, kamu bisa pakai at. Jadi yang kalau on itu cuma nama jalannya, jenis misalnya Jalan Sudirman itu on Sudirman, Ya, On Sudirman Street. Jadi kalau ya, yang at 20 Sudirman, aduh nggak nyambung. ya, Hmm. Oh, berarti ya, kalau ada angka itu ngaruh ya nomor rumah. ya. Kalau angka itu pakainya, kalau misalnya tahun, lengkap tanggal, tahun, sama bulan, itu pakai at. Ya, at itu juga Oke. bisa untuk waktu, ya, makanya jam gitu kan pakai at 10 a.m. gitu ya. Tapi kalau misalnya harinya aja, days, itu kita bisa pakai on. Kalau tanggalnya aja juga bisa pakai on. Tanggal dan bulan. Untuk hari aja, jadi gitu ya. Kan itu artinya lebih spesifik, tapi tidak terlalu spesifik. Ya kan? Ya, Kalau tanggal, bulannya aja pakai in. Kalau tanggal pakai kalau on ya. harinya, kalau harinya pakai on. Kalau bulan sama tanggalnya pakai on. In. Yang mana? Kalau apa? Tadi kalau tanggal pakai on, kalau bulan sama tahun pakai in. Kalau bulan sama tahun, ada tanggalnya nggak? Oh, ada tanggalnya. Kalau ada tanggalnya pakai at, tanggal, bulan, tahun. Tapi kalau Oh, berarti bulan, kalau lengkap. ya gimana? Oh, kalau lengkap berarti pakai at on. Ya, kalau lengkap komplit pakai at, kalau nggak terlalu udah, maksudnya udah lebih spesifik tapi kurang tidak komplit gitu ya. Tidak komplit bisa Oh, pakai on. Ya, kalau ini oke. tuh dia lebih general aja ya, lebih umum. Hmm. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak nih Kak Malika? Pastinya ada, cuman nggak tahu sih. Sambil Ya, jalan aja ya. iya ikuti alurnya. Oke, kita masuk ke exercise. Oke. Nanti mungkin ada pertanyaan sedikit. Saya akan Oh, berlibur di bulan Maret, nanya apa libur ya? ya. Kalau berlibur berarti take a vacation. I'm going Oh, ongoing. Vacation. eh, Holiday. apa? Oh, ya vacation boleh. Ongoing. Itu langsung holiday vacation gitu aja, nggak ada lain-lain. Ada preposisi. I'm going on vacation. Oh Titik-titik iya, preposisi apa? Bulan Maret. Kalau bulan pakai apa tadi? pakai in Ya, in jadi March. ya in March. I'm going on vacation in March. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1996. Berarti tadi yang vacation itu termasuk fifth day ya, Nis? Vacation itu pakai in karena kan bulan. Enggak, vacation on Iya, tadi. iya. Itu karena ada yang fifth day. Kenapa? Nggak kedengeran? Yang vacation tadi itu kan pakai on Mm-mm, kan, on vacation. mm-mm. Itu karena dia fifth day. Karena dia Itu apa? termasuk fifth day, fifth, Days. fifth, FEAST, fifth, fifth. Bacanya Ya, gimana? jadi di sini kalau sedang berlibur itu pakainya on. Ya, sedang berlibur. Saya akan berlibur. I'm going Hmm. on vacation in March. Tapi yang di sini yang preposisinya adalah untuk bulan ya, bukan Oh, untuk oke. yang on. Jadi yang preposisinya adalah in. Sini. Tadi yang nomor dua apa ya pesan Indonesia? Perusahaan ini didirikan pada tahun 1996. Uh, this company was both nih, ya. Founded. Oh, was founded. Oh, Mm-mm. ditemukan ya tadi. Iya, Was founded in 1986. in ya,
preposisinya in 1996. Betul. The company was founded. Didirikan sih sebenarnya, bukan ditemukan. Didirikan itu maksudnya didirikan ya, bukan build. Tapi didirikan itu maksudnya kayak apa ya? Ya founded ya, menggunakan founded. Karena beda ya, bukan build. Maksudnya didirikan itu maksudnya dibentuk gitu loh. Ngerti nggak? Oh ya, Ya. dirancang mungkin. Ya, dirancang maksudnya secara legalitasnya ada gitu ya. Maka menggunakan Mm-mm. founded. Tapi bukan artinya perusahaan ini didirikan, bukan bangunannya yang didirikan. Oke. Ya, selanjutnya. Alfi biasanya pergi berenang di musim panas. Musim, tadi pakai apa? In Ya, Elsie usually swims in summer. Alfi usually Swims, swim. swimming. Ya, Okay, swimming so in. swimming in summer. Ya, pergi berenang. Jadi perginya apa? Goes ya. Alfi kan Oh, ada go swimming. usually. Ada usually. Jadi ini pakai simple present ya. Terus ada tambahan ing. Alfi usually go swimming In in summer. summer. Selanjutnya, Okay. oke. Ibuku suka bangun pagi dan berolahraga di pagi hari. Um, Mm-mm. but like to wake up early. My mom like to wake up early. Likes ya. Suka Oh, you bangun like pagi. Likes to get up that? What to do? early Ada dan sesuatu tadi bahasa berolahraga. Jepang. Oh, and juga Berolahraga apa? saya. Um, exercise. Berolahraga. Apa? Exercise ya. Di pagi hari pakai Exercise. apa? Pakai ing nggak nih? Ya in ya. Kan Pakai part ing. of the day. Okay, in Jadi apa? the Di pagi morning. hari. Heeh. In the In morning. in the morning The ya. morning. My mom likes to get up early and exercise in the morning. Okay. Selanjutnya, banyak kemajuan besar dalam teknologi terjadi pada abad ke-20. Kalau kemajuan besar apa ini? Many major advancement. Hmm, in apa? Ad, Investment. ad, advancement. Investment. Mm-mm. And Advancement. Advance. Dari advance. advance. Oh, Ya, advance. ya ada Okay. advance-nya. Advancement. Okay. Many major advancement happened in the 20th century. Diulang coba. Many major. Many major advancement happened in the 20th century. Banyak kemajuan besar dalam teknologi. Oh, In technology. technology, In technology terjadi apa terjadi? happened. Occurred ya. Occurred Occurred. ya. Oh, occurred. Ya, pada abad ke-20 Occurred in the 20th century. ya, occurred in the 20th century. Selanjutnya, pada 1990-an, internet mulai tersedia secara luas. Pada 1990-an, internet mulai tersedia secara luas. Dekade pakai apa dekade? Dekade. In
Ya, jadi in the 90s. ya, 19 in the mungkin? 1990s, In the 1990s, internet was internet mulai ava- tersedia. kalau tersedia kan available. Kalau luas, Available-nya di belakang ya. iya. Luas, widely, Oke, widely available. mulai Itu tersedia. mulai was start. Itu pakai start nggak, Miss? Pakai start. Kalau pakai start nggak pakai was lagi kan? Past tense. Kalau Berarti ada kata kunci start langsung aja start widely. started, Started widely available. started becoming widely available. Started becoming. Ya, selanjutnya Pak Jeffrey akan dapat mulai mengerjakan proyek lagi dalam 2 minggu. Pak Jeffrey akan dapat mulai mengerjakan proyek lagi dalam 2 minggu. Proyek apa ini? Project Proyek sama proyek. apa proyek? Ya, project. Project atau proyek? Project bahasa Inggrisnya, proyek bahasa Indonesianya. Oke. Dalam 2 minggu lagi, Mas. Diulang lagi. Sir Jeffrey could start doing the project in 2 weeks. Ya, Mr. Jeffrey will be available to start working ya, on the project again. Dalam 2 minggu tadi pakai preposisi apa? In. Ya, in 2 weeks ya. Yep. Selanjutnya, saya akan mengunjungi kakek nenek saya di Malang bulan depan. I will visit my grandparents in Malang next month. I'm going. Oh, I'm going. Ya, Bukan I'm I will. going. Akan. Bisa pakai will, bisa pakai going ya. Okay, Mau pakai I'm will. going to visit. I will Okay. visit. My grandparents in Malang next month. Ya, kalau pakai going to jadi pakai I'm going to visit my grandparents in Malang next month ya. Selanjutnya, saya selalu ingin bermain ski di Swiss. Kalau skiing. Sama ski. Okay. Yes. I always want to play ski in Swiss. Ya, I've always wanted to go skiing in Switzerland. Switzerland. Oke, Switzerland ya. Bahasa Inggrisnya Swiss itu Switzerland. Selanjutnya, adikku menaruh sisa makanan di lemari es agar tidak rusak. Apa ini adikku? Adikku menaruh sisa makanan di lemari es agar tidak rusak. Kulkas. Fridge, Refrigerator. fridge. Kalau freezer itu pembeku. Lemari pembeku. Gimana tulisannya? Frige gitu. Iya, FRIG. fridge. Oke. Bahasa itu American ya, bahasa American. Kalau yang itu apa? Yang American, British apa ya? Refrigerator. Ya, refrigerator.
Adikku menaruh sisa makanan di kulkas habis ini. Adikku menaruh agar tidak rusak. Oh, enggak. Tidak bisa. Agar tidak bisa. Oh, my little brother put Mm-mm. leftover. Mm-mm. Put the. Ini pakai the nggak sih? Put the leftover. Iya, pakai the. Oke. Put the leftover. Pakai food lagi nggak? Put the Pakai leftover the food. lagi ya. Yang satu the leftover sama satu lagi in the fridge. Yeah. Put the leftover in the fridge so it can be broken. Broken itu untuk pecah belah sih ya. Kalau misalnya tidak rusak, di sini kita menggunakan spoil. So they Okay. don't spoil. So they Rusak. don't spoil. Makanannya rusak kan bukan bukan kayak apa perabotan yang bisa rusak itu kan beda ya. Mm-mm. Oke, selanjutnya dia selalu menyimpan ponselnya di ranselku saat aku keluar. Saat apa tuh? Saat aku Saat keluar. aku keluar ya. She always keeps she always keeps her phone in my backpack when I go out. Ya. She always keeps her phone in my backpack when I go out. Anjing Mm-mm. itu bermain bola di taman. Mm. Okay. The dog is playing balls in the garden. The dog plays ball. Kalau garden kan kebun ya. Kalau taman apa? Yeah. Sport. Ya, in the park. The dog plays ball in the park. Okay. Selanjutnya, dompet saya dicuri di bus. My wallet was stolen on the bus. Was stolen. Yeah, was Ya, stolen. on the bus. My wallet was stolen on the bus. Yeah. Ibuku meletakkan secangkir kopi di atas meja. My mother put a cup of coffee. My mother put a cup of coffee on the table. Ya, di atas meja jadi bisa menggunakan on top of the table. On top, ya. Of the table. My mom put a cup of coffee on top of the table. Selanjutnya, Rasya memberitahu orang yang saya sukai bahwa saya tinggal di jalan utama. Rasha tells the person that I like, that I live. Emang boleh gitu nih? Rasya told my crush. Oh, ada yang lebih gampang. Kita told my crush Bahwa saya tinggal di jalan utama. that I live. Ini kalau live pakai ed nggak nih? Nggak usah, pakai live aja biasa verb one. Okay, that I live on the main street. On Main Street ya. On Oh, nggak Main pakai the. Street. Ya nggak pakai itu. On Main Street. Okay. Selanjutnya, dia selalu menyimpan ponselnya di ranselku. Ini udah belum ya tadi ya? Saat Apa aku tadi? keluar, dia Udah. selalu. Oh, udah. Oke, yang lainnya. Hmm.
Kantor kami terletak di Jalan Sudirman nomor 20. Our office was located at 20 Sudirman Street. Ya, our office is located at 20 Sudirman Street. Saya melihat pacar Nanda di pesta tadi malam. I saw Nanda's boyfriend at the party. Mm-mm. Tadi At the malam. party. At midnight. At night. Di malam. Last night ya. Oh, last night. I saw Nanda's boyfriend at the party last night. Oh ya. Selanjutnya, akan ada konser besar di stadion akhir pekan ini. Kalau besar di sini tuh huge atau big? Sebentar. Big ya. Tadi apa nih? Akan ada konser Akan besar. ada konser besar di stadion akhir pekan ini. There will be a big concert at the stadium this weekend. Bisa juga itu ya, atau bisa juga seperti ini. The big concert is happening at the stadium this weekend. Selanjutnya, the big concert is happening at the stadium this weekend. Selanjutnya, mari kita bertemu di pintu masuk gedung. Mari kita bertemu di pintu depan. Masuk gedung. Pintu gedung. Gedung itu apa nih? Building. Buildingnya terakhir ya? Ya. Let's meet at the front door building. At the apa? At the front door building. Oh. Pintu masuk itu entrance ya? Oh, entrance. Ya. Let's meet at the entrance of the building. Entrance. Oh, berarti ada kata-katanya sendiri. Ada kalimatnya sendiri. Ya, kalau front door kan artinya pintu depan. Kalau pintu masuk itu entrance. Oh, oke. Ya. Selanjutnya, saya meninggalkan kunci saya di atas tangga. I left my keys on the stairs. At the top of the stairs. Apa Di kayak atas tangga. Ya, at. Karena ini kan artinya dia lebih spesifik. Di atas tangga. Oh iya. Selanjutnya, kita akan menonton Avatar, The Way of the Water, pada jam 10 malam. Sorry nih. Kita akan menonton Avatar, The Way of the Water, pada jam 10 malam. We will watch Avatar The Way of Water at 10 p.m. Ya. Here, we will watch Avatar The Way of the Water at 10 p.m. Toko tutup pada tengah malam.
The store closed at midnight. Ya, the store closed at midnight. Aku berada di bandara. Uh, Kalau itu apa ya? Bandara, airport, sorry, airport. I was at the airport atau I am at the I airport. am. I am at the airport. Kalau I misalnya am aku at the airport. tadi, ya kalau ada kata tadi, baru bisa pakai I was. Oh, Ya, okay. karena ini kan nggak ada kata tadi ya, jadi I am. Kalau Mm. atau dulunya tadi, dulunya aku berada di bandara. Gitu. Ada kata tadi, ada kata dulunya, bisa ya pakai was. Selanjutnya, aku berada di subway. Subway ini kereta bawah tanah ya, yang di Amerika itu bukan subway restoran. Aku berada di subway. Ya, I am at the subway. bukan at ya. Kalau Eh? subway ini kan termasuk kendaraan vehicle, Oh iya ya, bukan kereta bawah apa? tanah. Nah, jadi kamu harus ingat lagi nih, kalau dalam On. vehicle gitu kan, kamu bisa berdiri dan berjalan-jalan nggak di dalamnya? Bisa tadi. Kalau bisa, maka menggunakan on. Ya. Kalau nggak bisa, kamu harus nunduk ke dalamnya, kamu harus menggunakan in. Ya. Ya, jadi I am on the subway. Aku berada di Istanbul. Pakai apa nih? Pakai in ya, Mas. Ya, I am In Istanbul. in Istanbul. Aku berada di minibus. Minibus. Minibus itu ya? Minibus itu mobil, mobil kecil ya, bus kecil. Namanya Bus. juga mini bus, bus yang kecil. Hmm. Itu bisa bisa jalan sama sendiri nggak tahu. Nggak tahu minibus. Minibus tuh Enggak. kayak itulah, Kayu bukan? kayak elf gitu ya. Kalau elf tahu nggak sih? Enggak Kayak juga. bus traveling gitu yang kecil tuh. Ah, ah. Ya, Hmm. bisa berjalan-jalan nggak di dalamnya? Bisa berdiri dan berjalan-jalan nggak? Apakah kamu Bisa. harus menunduk nggak untuk masuk ke dalam minibus itu? Kayaknya nggak bisa sih, Mas. Soalnya kan mini ya. Bisa nggak? Enggak ya? Bisa ya? Bisa. Iya. Minibus tau nggak minibus? Minibus tuh yang bus-bus Tayo itu nggak sih? Iya, kayak bus yang untuk dipakai pariwisata gitu. Yang besar banget itu. Enggak sih, kayak mobil VW Kombi gitu loh, tau nggak? VW Kombi. Hmm. Oke, berarti pakai on ya. Pakai in. Eh, Iya, kalau misalnya kamu masuk ke suatu kayak mobil aja kan kita harus nunduk dulu ya masuknya. mm-mm. Jadi ya kalau misalnya harus nunduk, ini aku kasih nih foto Oh, minibus harus. tuh kayak gimana. Oh, kalau ada Kayak gini nih. nunduknya berarti tetap pakai in. Kalau ada nunduk, kalau kamu masuknya harus nunduk ya ke dalam kendaraan itu, kamu harus menggunakan in. Bentar. Kalau bisa Oke. berjalan-jalan di dalam kendaraan itu, maka pakai on. Hmm, oke. Ya tahu ya. Ya, I am in minibus. Ya, ya mau apa minibus tuh yang kayak gitu ya. Ini sebenarnya masuknya van sih, tapi bisa sih minibus. Ya, selanjutnya, jadi I am in a minibus ya. Minibus. In Ya, a selanjutnya, minibus. aku berada di subway station, stasiun kereta bawah tanah nih. I am in- Di mana tadi, Mas? Aku berada Berada di kereta bawah tanah. Kota Bawah Kota Pakai Bawah apa? Tanah apa, Mas? Subway station. Oh, Kota Station. Pakai at ya?
Ya, Oke. jadi I am at subway station. At the at subway. the. Ya, jadi kalau tempat pakai the. I am at the subway station. Saya akan berlibur di bulan Maret. Hmm. Bukannya tadi ini udah nih, Udah ya? yang paling pertama. Oke, kalau gitu diganti. Sebentar. Netflix sebenarnya bisa menjadi sahabat saya di akhir pekan. Netflix sebenarnya bisa menjadi sahabat saya di akhir pekan. Actually, Netflix could be my best friend on the weekend. Ya, Netflix actually can be my best friends on the weekend. Oke. Saya masih ingat, saya lulus pada 6 Maret tahun lalu. Saya masih ingat Saya lulus pada 6 Maret tahun lalu. pada 6 Maret. Mm-mm. 2 tahun lalu nih. 6 tahun lalu. Oh, 6 tahun lalu. Hmm. Hmm. Berarti pakai at ya? Pakai bukan. Kan ini Oh, tanggal pakai sama on. bulannya aja. Oh, Pakai iya. apa? Berarti on. Ya, I still remember that I graduated on 6 March 6 years ago. last year. Oh, last year. Ya, I still remember I graduated on 6 March last year. Oh, last year. Oke. Selanjutnya, Rara sudah tidak sabar bertemu pacarnya pada Selasa pagi. Kalau sudah tidak sabar, couldn't wait. Ya, bertemu pacarnya Selasa pagi. Hmm. Sarah couldn't wait to meet her boyfriend on Tuesday morning. Ya, Rara couldn't wait to meet her boyfriend on Tuesday morning. Saya akan melamar pacar saya pada hari Natal. Melamar apa ini? Propose. Ya. Pada hari apa nih? Propose, melamar pada hari Natal. Lalu propose. Saya akan melamar. Pacar saya pada hari Natal. Pada malam Natal. Sorry, malam Natal. Malam Natal ya. Okay. I will propose to my girlfriend on Christmas night. Girlfriend apa boyfriend? Girlfriend. Girlfriend ya. I'm going atau I will
propose Propose. to my girlfriend on Christmas night ya. Yep. Selanjutnya, saya dan teman saya akan pergi ke konser Coldplay pada malam tahun baru. Saya dan teman saya akan pergi ke konser Coldplay pada malam tahun baru. Hmm. Malam tahun baru. New Year's, Malam tahun baru apa? New Year's night. New Year's Eve. Oh, Eve. Ya, Eve. Sama kayak tadi, Christmas Eve. Oh, Eve. Okay, jadi me and my friend are going to Coldplay concert Mm-mm. on New Year's Eve. Ya. My bestie and I are going to a Coldplay concert on New Year's Eve. Oke. Selanjutnya. Saya dalam suasana hati yang baik hari ini. Mari kita keluar dan bersenang-senang. I'm in a good mood today. Let's go out and have fun. And have some. Have some fun. Ya. I'm in the good mood today. Let's go out and have some fun. Selanjutnya, saya percaya pada kekuatan kerja keras dan tekad. Tekad apa ya? Tekad. Tekad apa ya? Determination. Determination. Mm-mm. Okay. I believe in hard work and determination. Ya, I believe in hard work and determination. Ya. Dia menunggu di halte bus. Dia menunggu di halte bus. He waits at the bus station. Halte bus itu at the bus stop. Bus stop ya. Oh, stop. Okay. Ya. Jadi she is waiting at the bus stop. Okay. Ada es krim di atas meja. There is ice cream on top of the table. Ya, there is ice cream on top of the table. Saya ada rapat di Bandung. I have a meeting in Bandung. I have a meeting in Bandung. Siapa yang berdiri di depannya? Who is standing in front of her? Who is standing in front of her? Silakan duduk di sebelah Carlos. Kalau silakan duduknya apa ya? Ini kan Oh, nggak usah deh. Ini salah. Ya, Okay. salah-salah. Selanjutnya, saya. Bentar. Saya akan berlibur di bulan Maret. Hmm,
Berlibur. Libur apa nih? I'm going. Holiday. Itu I'm going holiday langsung aja. Ya. I'm going holiday. Mm-mm. Gimana tadi? Saya akan berlibur di bulan Maret. Di bulan Maret. In March. Ya, in March ya. Oke. Sampai sini ada kendala nggak atau kesulitan? Ada nggak ya? Ada nggak? Kayaknya kita harus hafal aja nggak sih, Miss? Itu buat Iya. apa? Mm-mm. Belum dihafal aja mungkin makanya susah gitu. Iya. Coba lagi ya. Oke. Aku lahir di bulan Desember. Aku dilahirkan di bulan Desember. Bisa juga. I was born in December. Ya. I was born in December. Aku tinggal di Palembang sejak 2004. Aku tahu dulu. I was live in Palembang since 2004. 2004 ya. Kalau Oh, tinggal 2000. aku tinggal di Palembang sejak 2004. Nggak usah pakai was ya. Sejak. Kecuali kalau dulu aku tinggal di Palembang tahun Iya, 2004. Itu baru pakai was. ini kebiasaan banget. I live, Ya, tapi langsung aja, Miss. I live. I live in Palembang since 2004. Oke. Aku datang ke New York di musim panas. I came to New York Mm-mm. kok in ini? Apa tadi ya, lupa. Benerin. Oh, in. Iya, kan musim. I I Musim came apa? in New York. Yeah, Ya, in. in I came to New York in uh, gimana? Musim apa tadi, Miss? musim panas. In summer. Ya, in summer. Dia adalah penulis yang hebat. Dia mulai menulis tahun 2012. Kalau dia menulis itu gimana? He write. Penulis. Dia bukan menulis. Dia adalah penulis. Penulis apa? Writer. Apa? Eh? Apa Writer. tadi, Miss? Oh, Dia writer. adalah penulis yang hebat. He is a good writer. Terus Mm-mm. Dia mulai menulis tahun 2012. di 2012. Mm. Hmm. He is a good writer. He writes in 2012. Ya, she started to writing ya. She started writing in 2012. She is She is a great writer. She started writing in 2012. He he is pakai he is ini. Ya, he is atau He she is is bisa. he is Ya, start to writing in in 2012. 2012. Ya, Okay. selanjutnya. Itu adalah perusahaan yang luar biasa. Perusahaan itu dibangun di abad ke-19. Perusahaan itu company kan. Iya, company. Perusahaan itu dibangun Di abad ke-19. Dibangun juga tetap pakai founded ya. okay. Dibangunnya baru maksudnya secara legalitas. baru aja nulis bukannya Ya, bukannya ini udah tadi ya, Miss? beda yang tadi. Oh, oke. Di tahun
Bukan di tahun, di abad ke-19. Oh, in 19th century. 19th ya, century. Perusahaan yang luar biasa apa? Oh, that is a great company. Ya, great atau amazing ya. It's such an amazing company. It was founded in the 19th century. Memang jadi harus dihafalin ya. Yeah. Aku tinggal di Jalan Gatot Kaca nomor 15. I live at Gatot. Salah. I live at 15 Gatot Kaca Street. Ya. Kalau umumnya kalau di luar negeri itu nomornya duluan disebutin ya. Sementara kita di Indonesia kan nyebutin nama jalannya dulu baru nomornya ya. Mm-mm. Sebenarnya sih sah-sah aja ya. Mm-mm. Selanjutnya, tolong letakkan buku di atas meja hitam. Please put, please put lagi. Please put the book on top of the black table. Atau bisa juga pakai on the black table ya, juga bisa. On top of the black table, on top of the black table juga bisa. Please put the book on the black table ya, atau on top of the black table. Okay. Aku mengikutinya di Instagram sejak kali pertama dia punya. Aku mengikutinya di Instagram sejak kali pertama dia punya. Sejak pertama kali. Ya, sejak pertama kali pertama sama ya. Sejak pertama apa nih? Sejak pertama kali dia punya. Okay. I followed her on Instagram since she has it. Atau had it. Since the first time she had it. Oh ya, since the first time she had it. Ya. Selanjutnya, wisuda akan diadakan pada 4 Juni 2021. Wisuda itu ceremony graduation. Ya, the graduation Okay. The graduation akan diadakan. apa ya? Akan diadakan. Will The be graduation. held Dia akan diadakan terus pada 4 Juni 2021. For June Preposisinya apa? at. Ya, The graduation will be held at 4 June 2021. ya. Selanjutnya, aku biasanya pergi ke pasar di hari Senin. I usually go to the market on Monday. Biasanya apa? Usually, Ya, I usually go to market on Monday. yep. Aku bersekolah di SMP 10 Semarang. Kalau bersekolah apa nih? Study, I pakai id ya. nggak usah. I study, I study. ya, pakai preposisi Apa nih? apa? SMP Tadi bahasa 10 Indonesia apa Semarang. nih? Apa? Oh, oke oke. SMP 10 Semarang. Pakai at ya. Ya, SMP apa? Middle school, junior. langsung aja. SMP 10 Oh, Semarang.
Ya. I Selanjutnya, study at ya, SMP study at SMP SMP 10 10 Semarang Semarang. dan Semarang. Ya. Aku bangun pukul 7 tiap hari Minggu. I woke up at 7 a.m. every Sunday. Ya. Atau bisa juga I get up at 7 every Sunday. Ayo kita bertemu dengan Ibu Dina di kantor. Ayo kita bertemu Ibu Dina di kantor. Kalau itu hmm, gimana ya? Ini pakai in nggak sih, Mas? At ya. Oh, add. Mm-mm. Kirain karena di dalam kantornya gitu, in. Di kantor, bukan di dalam kantor. Di kantor. At the office. Ya, at the office. Let's meet Miss Dina, Mrs. 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 Dina. Ya, at the Oh, office. okay. Ibuku bekerja di sekolah sebagai guru. My mom work. Apa tadi, Miss? Di mana, Miss? Ibuku bekerja di sekolah sebagai guru. My mother works at the school as a teacher. Ya, sampai sini udah paham nih kayaknya ya Kak ya. Kayaknya seiring waktu, insya Allah paham sih. Iya, Kayaknya kurang kurang exercise saya. ya emang harus sering dipraktekin sih ya Kak ya. Mm-mm. Ini aku kasih PR. PR-nya agak beda dengan yang biasa. Oke. PR-nya membuat paragraf ya. Mm-mm. Kan kamu udah biasa bikin ini kan? Apa namanya? Kalimat-kalimat gitu. Jadi ini Mm-mm. kita membuat paragraf minimal 4 kalimat menggunakan tenses dan grammar yang sudah dipelajari ya. Beserta Oh, artinya dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya kamu kan udah pernah belajar itu kan 5 tenses itu. Ya, jadi kamu mm. bikin kayak misalnya daily activities ya, mulai dari bangun pagi, I usually get up at, kan udah pernah belajar jam juga, at jam berapa Oke. gitu ya. Mm. Nah, kalau misalnya kamu udah, kan itu kan minimal 4 kalimat ya. Kalau misalnya kan kamu udah belajar apa aja sih? Misalnya satu tema atau yang pertama kan udah 8 kali tuh. Yang bulan kemarin kan Ya, udah Mas. 8 kali, ya kan? Nah, itu aja satu satu apa ya? Satu kayak satu simple future tense udah satu udah 8 kalimat. Belum lagi ditambah yang sekarang totalnya jadi panjang. Itu aja aku mintanya sih sebenarnya cuma 4 kalimat. Tapi kalau kamu mau nambahin gitu ya, boleh sih. Ya, oke. Mm-mm. Ya, kan kamu udah biasa aku udah sering kan kasih contoh apa PR bikin 5 kalimat gitu kan. Jadi sebenarnya Ya. sama aja, jadi kayak dirangkai gitu ya untuk jadi satu paragraf. Mm-mm. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak terkait dengan PR dan materi? Nggak ada sih. Nggak ada. Oh iya, Jadi kita Malika itu. apa Miss tahu reported speech nggak? report speech? Reported speech. Oh, pidato. Um, Dia gimana ya? Apa tuh? Reported Soalnya speech. aku, saya kebetulan lagi belajar ini di sekolah. Mm, Terus bingung. Apa aku kirim aja? boleh, kirimin aja.
Orangnya ambil bukunya dulu. Iya, reported speech apa maksudnya? Hmm. Ya, kita mengulangi kalimat gitu yang orang bicarakan. Oh, oke oke. Reported speech. Oh, kalimat langsung tidak langsung gitu ya? Ya, direct and indirect. Iya iya. Itu kamu dikumpulin kapan? Nggak kumpulin sih, aku kan diajarin di sekolah, cuman bingung. Gitu. Atau kamu mau dibahas di apa pertemuan selanjutnya? Boleh. Boleh ya? Ya, Ya, kalau memang udah nggak ada aku. pertanyaan, dan aku perhatikan kamu juga udah bagus ya untuk preposisi ini. Tinggal kurang latihan aja sih. Satu itu kan. Ya. Ini ya, reported speech. Oke. Oke, nanti ini ya jadi apa? Eh, kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Kan masih ada pertemuan selanjutnya. Ya, ini bahas sebentar aja, nggak usah full Oh gitu. nanti nggak apa-apa Mas. Yang mana? Ini Iya. dibahas sekarang aja. Sedikit. Oh nggak apa-apa. Oh, enggak maksud Itu aku kan yang apa? iya soalnya yang nggak baik yang nggak mengerti itu kan contohnya yang itu yang he tells I love you. Terus kita ulangi gitu loh, he tells me that he loves me. Itu masuk akal nggak sih? Jadi kan contohnya kayak gini ya. Kalau quotation-nya itu I am hungry. Jadi kalau reported speech-nya jadi she stated that she was hungry. Jadi kalimat nggak langsungnya gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Jadi kalau misalnya tadi gimana sih? Sebentar aku baca dulu ya. Direct Ya. and indirect speech, kalimat langsung tidak langsung. Terus yang pertama apa nih nggak kelihatan? Statement, positive sentence, that negative sentence, interrogative, if atau whether ya. Mm. Ya, question, oke. Imperative sentence, examples. Ini apa DS? DS apa ya? Oh, direct Eh, speech. direct. Ya, Nah, direct. ya ini tadi yang aku bilang ya, direct speech. Nofrida Mm-mm. says that she is happy. Jadi tinggal sebenarnya sih tinggal ditambahin aja. Nofrida said that ya ditambahin that she is happy. Itu kan contohnya gampang banget itu examplesnya. Iya. Ya, Mm-mm. jadi yang kedua, he tells I love you. He tells me that he loves me. Ya. I tell her that I love her. He, nah, ini he tell-nya jadi berubah jadi told ya. Karena kan kalau aku Gimana lihat nih? itu bentuk ketiga ya, dari says menjadi said. I Eh? told apa? He told Mm. me that he was love me. Ya kan? He was Mm-mm. apa? Ya, ditambahin was ya sama told jadi verb 3 verb 2. Yang Iya. pertama, terus he told me that she loved me udah benar. He told me, he told you. He told, yang mana yang tadi kamu tanya ini ya? Iya. He told you that he loves you. Ini harusnya he told me deh. He told me he that he loved me. Ya, he told that he loved her. He told me, bukan me ya. He told that he loved her. Ya. Nofrida says that she is happy. Ya, jadi kalau misalnya tadi kan tinggal ditambahin aja ya. Misalnya, I saw them leave. I then said that he had seen them leave. Ya. Direct speech. Jadi kalau direct speech itu ya, rumusnya tuh menggunakan verb 2 ya. Ini direct speech ya. Jadi kalau misalnya ya kalau direct speech itu kan saying exactly what a person has said. Mm-mm.
Kalau directnya simple present, ya kamu harus tahu juga ya, menganalisa. Kalau directnya itu pakai tenses apa? Simple present. Jadi indirectnya nanti berubah jadi simple past. Oh iya Ya, jadi memang harus ini ya, mempelajari tenses-tenses lagi. ya. Mm-mm. Ya, jadi kalau misalnya directnya itu kan ada kata now ya, sinyal words-nya ada kata now. Ntar nanti indirectnya berubah menjadi then. Ya, kalau misalnya directnya ada kata today, ya berubah nanti indirectnya menjadi that day. Oke. Ya. Jadi nanti harus diketahui dulu ya indirectnya itu atau apa direct speech-nya itu tensesnya menggunakan tenses apa? Oh, berarti kita lihat tensesnya dulu ya. Ya lihat dulu tensesnya. Ya kalau tensesnya simple present nanti indirectnya berubah menjadi simple past. Kalau directnya present continuous, indirectnya berubah menjadi past continuous. Ya. Dan kayaknya karena gurunya susah ngejelasin aja sih, Miss. Terus Oh gitu. pronoun Terus, pronunciation-nya juga kurang, jadi kita oh dia bingung. cowok apa cewek sih? Cewek udah Oh, mem, kami manggilnya mem kan. apa? Jadi, Men, mem, men laki-laki, cowok. no, we call her mem, mem Sarifah, Oh, mem. nan ya. Eh, N ya. mem, Apa sih? Nen apa ya? mem, kan ada miss, Mrs, mem nggak ada ya? Nggak ada nen. Nen kayak gimana coba deh ditulis. Masa sih? Coba. Kamu tulis deh. Nen aku baru dengar. Tulisannya kayak gimana? Gimana ya? Kayak gini. Oh, mem. Mem. Aku Iya, dengarnya nen. Mem. Oke. Ibu ya. iya. Mem. Udah ibu-ibu artinya. Mm-mm. Oke, ya. Jadi gitu ya. Jadi, ya. Jadi harus diketahui dulu nih ya. Ya, Miss. Ya, kalimatnya menggunakan apa. Mm-mm. Kamu ada PR tentang ini direct indirect? Enggak sih. Nggak ada. Cuman kayak kita kan udah capek belajar bahasa Inggris, tapi pas dia ngajar itu kita nggak ngerti, jadi kayak sayang banget gitu. Iya, sayang banget ya apa yang nggak ngerti. Heeh. Mm-mm. Soalnya kalau Malika diajarin Miss kan selalu ngerti kan. Ya, Tapi nggak tahu kalau diajarin tiba-tiba ngeblank gitu. Hah, ini apa? ya coba Jadi deh malu, nanti. malu, malu sendiri Mm, sama teman-teman udah belajar bahasa Inggris. Tiba-tiba nggak tahu apa-apa pas diajarin. iya, memang ya tergantung guru ya ngajarin gitu. Heeh. Tapi memang kalau misalnya yang kalau nggak tahu ya kalau kalau nggak tahu sih beda-beda orang ya. Kalau guru di sekolah biasanya emang ngajarinnya tuh kayak cuek aja gitu ya. Kayak bodoh amat gitu lah. Lu nggak ngerti yang penting gue udah ngajar gitu. Bener nggak sih? Ya. Hmm. Bener ya. Beda soalnya kalau private Ya, kan. Kalau di ini sini kan sampai aku harus bener-bener sampai mengerti ngajarin tuh banget. sampai kamunya ngerti. Iya, Hmm. Nah, jadi ya ini dia misalnya, seadanya gitu. iya. Nah, jadi kan kayak misalnya he tells I love you. Ini kan ada kata kerjanya pakai S. Artinya kita tahu ini simple present. Ya, Nah, tadi kalau simple present tadi aku bilang, nah berubahnya jadi apa? past tense. Ya, simple past, past tense. Makanya tadi kan aku bilang ini berubah jadi pakai kata kerja bentuk kedua. Jadi dari tell berubah menjadi told. Kata kerjanya juga pakai ed. Ya, Hmm. coba deh Ya, nanti Miss. kita apa pelajari lebih dalam lagi deh. Karena waktunya nggak akan cukup sih kalau kita kan tinggal berapa menit lagi. Iya, nggak apa-apa, Miss. Mm, ya. Kalau contohnya sih kayak gampang banget ya. Ya, tadi ada juga sih yang lain.
materi Ah, apa? Contoh yang lain dikasihnya yang susah. oh gitu. Ya kayak ini. Kayak has Joshua Sinaga been responsible for his role as head of class 12 IPS 2 gitu. Mm-mm. Kan beda jauh kan contohnya. Iya. Kamu kelas Gitu berapa sih. sih? Kelas 12, Kelas 12 tuh kelas berapa ya? kelas 3 SMA terakhir, Oh, tahun 3 terakhir. SMA. Oke, tahun terakhir. Oke. Mm-mm. Sip, sip, sip. Nanti ini aku jadiin materi berikutnya deh ya. He tells me that he loves me. He told me that she. Oh, ini yang samping. Oh, oke. Aku baru ngerti nih kayaknya. Oh ya. Aku pikir ke bawah tadinya. Tahunya ke samping ya. Iya, Mes. Oh, Mes nggak Sorry, ngerti sorry. ya? Ya, Nggak aku apa-apa. baru ngerti sekarang. Oh, ternyata ke Iya, akunya samping. juga nggak Soalnya ada jelasin. ya ada DS kan, DS terus ini in DS. Oh, Mm-mm. ya. Ya, tapi ini udah bener kok. Oh, he told you. I tell her. Kalau aku perhatikan ini udah bener kok. He tells you that he Ya loves itu. Itu sampai dijelasin sama dia. Bukan dijelasin sama dia, Deng. Dijelasin sama teman Malika yang ranking 1 kan. you. Heeh. Baru ngerti. Oh gitu. Tapi untungnya Heeh. teman kamu yang ranking 1 itu mau yang ngajarin kamu kan biasanya suka pilih-pilih nggak sih dia? Atau dia Iya, pelit dia biasanya nggak sih? dia tergantung sih. Ada yang teman Malika bilang dia pelit. Ada yang bilang nggak pelit. Mungkin Ya dia biasanya pilih-pilih orangnya. ya pilih-pilih biasanya. Heeh. Itu Ya. namanya yang tadi Miss Nofrida. Nofrida. Ya itu yang ranking 1. Oh, pinter banget dong dia ya artinya. Iya. Gimana? Kalau Kak Malika ranking berapa? Kenapa? Malika ranking 16. Oh, jauh banget tuh Kak. Ya Malika masalahnya di absensi. Oh, absensi pengaruh juga ya. Ya, semoga tahun ini bertingkat amin. Amin ya. Ya kan udah ini, udah ikut les ya. Iya. Jadi apa? Kalau kamu harusnya perhatikan ya, teman kamu yang ranking 1 itu cara belajarnya gimana gitu. Ya, Jadi tapi kan kamu kita bisa segan meniru. juga. Iya, apalagi kalau temennya deket-deket gitu sama dia, sahabatan terus sama dia, nempel terus ya. Mm-mm. Nanti Mm-mm. bisa ikutan termenular nih. Aku kebetulan duduk sama yang ranking 2. Oh gitu. Ya, tapi yang ranking 2 ini nggak pandai bahasa Inggris. Oh kok bisa? Dia pandainya itu di dalam materi-materi sosiologi, geografi. Oh, oke. Kamu Ya, udah yang gitu. penjurusan ya? Iya, Oh, penjurusan sekarang apa? Jurusan apa? IPS. Oh, IPS. Oke, IPS ya. Sekarang ada Hmm. apa sih IPA, IPS sama bahasa masih ada nggak sih? Kalau di tergantung sekolah sih, Miss. Oh, kalau kamu? Dulu di SMP Malika ada bahasa Mia, IPS. Hmm, Kalau di yang SMA sekarang cuma ada 2, IPS sama IPA. oh gitu. Udah ganti sih namanya jadi Mia. Jadi apa? Mia. Mia. Oh, madrasah ya? Kimia Bukan. kayaknya. Oh, kimia. Astaga. Ya, ya, ya. Oke, Mia. Kok jadi Mia sih? Gak tahu, bingung kan? Heeh. Sama aku juga bingung. Mau nanya sama siapa nggak tahu. Oh, itu nama pelajarannya Mia. Iya kan? Iya, sekarang banyak yang berubah ya. Mm-mm. Padahal kalau misalnya ada bahasa, penting banget sih bahasa bagus juga ya ternyata. Iya kayak bahasa Jerman mungkin ada Oh iya campuran bahasa benar. lain. Iya, Iya jadi kan? nggak hanya bahasa Inggris ya. Jadi Mm-mm. bisa membuka peluang kamu kerja di Jerman. Mm-mm, ada. Ya, bagus ya kalau bisa bahasa Jerman. Kalau bisa Iya. bahasa Jerman langsung ke embasinya aja ya. Kamu di Medan kan? Oh, iya. Ya, di Medan kok kalau nggak salah ada pusat apa? Erasmus Swiss. Ya, Mm. belajar langsung ke sana. Oke, Mas. Iya, so di sini juga ada ya Erasmus Swiss.
Terus Oh, Miss nanti bisa, gimana? aku nggak pernah dengar-dengar aja dari teman-teman yang lain. Jadi belajar langsung ke Erasmus Swiss. Nanti nanti pokoknya lebih enak sih daripada belajar bahasa Jerman di tempat lain. Emang harganya kan Ya. lebih mahal ya, Mm-mm. tapi lebih bagus, lebih lebih kredibel lah istilahnya. Mm-mm. Langsung ke Goethe Institute-nya lah. Ya. Ini sekarang lokasinya di mana tinggal? Aku di Tangerang. Oh, Tangerang. Ya, Oh, pernah iya. dengar. Pernah. Sering lewat TikTok. Beritanya. Sering lewat TikTok. Ya. Oh, Enggak, kamu Medannya di mana? Aku juga saudara di mana apa? sih? Di Aku Jakarta kan? aslinya di Medan. Aku aslinya dari Medan. Oh, ya. Ya, keluarga mama aku, papa aku di Medan, semuanya di Medan. Keluarga banyak keluarga masih di Medan. Oh, di mana ya? Jalan Beo, tau nggak Jalan Beo? Itu di kecamatan apa? Kenapa? Di kecamatan mana? Medan Sei Kambing, tahu nggak? Hmm, Nggak tahu ya. nggak tahu. Ya, Medannya luas ya. Iya, luas banget. Pajak tahu nggak pajak? Iya. Pajak ya. Semuanya pajak di Heeh. sana ya. Iya. Ya, tapi kok Kak Malika ini sih nggak ada logat Medannya? Iya kan? Malika juga bingung. Karena lebih Iya. suka, karena apa ya? Oh, karena di keluarga itu nggak ada orang Batak. Oh, nggak ada orang Batak. Kamu aslinya dari Iya, mana? aslinya orang Aceh. Oh, aslinya Aceh. Campuran tapi, campuran Chinese. Oh, campur ada Chinese-nya. Iya. Oh, nggak kelihatan sih Chinese-nya. Ya, Mm-mm. bagus lah, Kak. Aku juga punya banyak saudara sih, masih di Aceh. Ada yang di Aceh, ada yang di Medan, macam-macam. Kok di sana terang banget sih, Kak? Kayak masih siang. Enggak, itu lampu, Oh, Miss. Itu lampu. lampu. Ya udah Udah kalau gelap gitu. sih. Iya, iya. Iya. Oke deh, Kak Malika. Oke, Kalau thank you, misalnya Miss. nggak ada pertanyaan, kita end di session ya. Nanti kita ketemu minggu depan ya. Iya, minggu depan. Minggu depan dengan ini ya, direct speech. Ya. Iya. Oke, thank you so much. Oke, Have a thank good you, Miss. night. Mm. Good. Good night, Miss.